Selamat siang, yang saya hormati Pak Ferry Laurentius selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Pak Chandra Situmeang selaku dosen penguji satu saya. Dan yang saya hormati Pak Hendra Agustinus Hamarbun selaku dosen penguji dua saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Firmansyah dengan NIM 1802010099. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non-laba pada studi kasus Masjid Jami Al-Hakim. Baiklah, langsung saja kita memasuki pendahuluan. Organisasi adalah sarana sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Berdasarkan tujuannya, organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi laba dan organisasi non-laba. Organisasi laba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya melalui keuntungan dari kegiatan operasinya. Sedangkan organisasi non-laba yaitu organisasi yang tujuan utamanya tidak mengharapkan keuntungan dari operasinya. Namun, organisasi ini dapat penghasilan berupa sumbangan, hibah, serta penghasilan lainnya. Dalam organisasi memerlukan akuntabilitas dan transparansi, di mana kedua hal tersebut sangat penting sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana organisasi sudah mencapai tujuan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu kinerja pada suatu entitas yang disajikan secara terstruktur. Laporan ini memiliki tujuan agar dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan yang mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan serta arus kas pada suatu entitas. Salah satu organisasi non-laba adalah masjid. Masjid merupakan rumah atau bangunan tempat ibadah bagi umat Islam. Masjid merupakan salah satu organisasi berorientasi non-laba di mana sumber daya yang diterima masjid berasal dari sumbangan, hibah, serta penghasilan lainnya. Oleh sebab itu, perlu diterapkan laporan keuangan yang berstandar akuntansi keuangan agar laporan keuangan masjid dapat terlihat akuntabilitas serta transparansi bagi pengguna laporan keuangan. Akan tetapi, Masjid Jami Al-Hakim dalam membuat laporan keuangan masih sebatas laporan mingguan yang berupa pemasukan dan pengeluaran kas, sehingga laporan keuangan tersebut belum mencerminkan laporan keuangan masjid yang sebenarnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang mengenai penerapan interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi non-laba pada studi kasus Masjid Jami Al-Hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaporan keuangan Masjid Jami Al-Hakim? Apakah laporan keuangan Masjid Jami Al-Hakim sudah sesuai dengan ISAK 35? Dan bagaimana desain laporan keuangan di Masjid Jami Al-Hakim? Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan tugas akhir, yaitu untuk mengetahui sistem pelaporan keuangan Masjid Jami Al-Hakim. Untuk mengetahui laporan keuangan Masjid Jami Al-Hakim, apakah sudah sesuai dengan ISAK 35? Dan untuk mendesain laporan keuangan di Masjid Jami Al-Hakim. Kontribusi tugas akhir. 1. Memberikan penyajian laporan keuangan yang tersusun sesuai standar akuntansi keuangan sehingga pengambilan keputusan keuangan masjid lebih baik lagi. Yang kedua, meningkatkan sumber daya pengelola masjid dalam memahami laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi masjid agar dapat menyusun laporan keuangan berstandar SAK. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola kertas kerja laporan keuangan masjid yang berbentuk format Microsoft Excel serta menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dapat diartikan suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan pada suatu entitas. Sedangkan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat
bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Selanjutnya, formulir. Formulir adalah suatu alat yang digunakan untuk merekam transaksi, penetapan tanggung jawab, serta agar suatu kegiatan yang dapat dilakukan. Formulir biasanya digunakan menetapkan tanggung jawab suatu transaksi, mengurangi terjadinya kemungkinan kesalahan pada pencatatan, dan mengirim informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Lalu kode akun. Kode akun merupakan sekumpulan dari beberapa daftar akun yang diperlukan untuk melakukan proses pencatatan transaksi keuangan. Dalam penyusunan kode akun pada suatu entitas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kode akun harus sesuai dengan jenis transaksi yang ada di entitas. Kode akun harus fleksibel. Kode akun harus berurutan untuk akun-akun di buku besar. Penilaian atas nilai wajar aset, KSAK 68. Nilai wajar adalah pengukuran yang menggunakan nilai pasar, bukan pengukuran yang didasarkan pada suatu entitas. Nilai wajar merupakan nilai yang diperoleh atas transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak, di mana penentuan harga untuk aset atau liabilitas menggunakan nilai pasar pada saat ini. Organisasi non-laba. Organisasi non-laba merupakan organisasi yang memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya, yang mana organisasi ini tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Pada umumnya, organisasi non-laba mendapat penghasilan berupa sumbangan, hibah, penjualan barang dan jasa, serta penghasilan lainnya. Interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35. ISAK 35 merupakan peraturan yang mengatur tentang laporan keuangan entitas non-laba yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK pada 11 April 2019. ISAK 35 merupakan hasil revisi dari pencabutan PSAK 45. Interpretasi ini juga diterapkan oleh entitas berorientasi non-laba yang menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Masjid Jami Al-Hakim yang berlokasi di Jalan Masjid, Desa Kolam, Kecamatan Persetuan, Kabupaten Deli Serdang. Peneliti melakukan penelitian selama 2 hingga 3 bulan yang dilakukan dimulai sejak Juni 2022. Tahapan penelitian. Ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan selama melaksanakan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses kegiatan khususnya yang mempengaruhi laporan keuangan, serta melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan kepengurusan masjid untuk dapat mencatat serta melaporkan laporan keuangan dan sumber daya yang ada di masjid, agar syarat untuk menetapkan suatu informasi penyusunan laporan keuangan dapat terpenuhi. Kegiatan wawancara juga dilakukan untuk mengetahui saldo awal dari aset yang dimiliki masjid. Yang kedua, menganalisis data. Yang ketiga, melakukan penyusunan atas sistem pemrosesan transaksi masjid yang berbasis komputer. Yang keempat, menguji aplikasi Microsoft Excel yang sudah dengan berdasarkan transaksi nyata yang berupa dari laporan kas masjid. Yang kelima, memberikan pelatihan mengenai cara menggunakan Microsoft Excel kepada pengurus masjid untuk mengoperasikan sistem. Yang keenam, menyusun laporan keuangan yang berdasarkan ISAK 35. Jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang pertama kali dibutuhkan peneliti dengan cara mengambil data secara langsung di lapangan atau memperoleh data dari sumber secara langsung melalui proses wawancara dan observasi di lapangan. Observasi yang dilakukan pada Masjid Jami Al-Hakim dan untuk wawancara dengan bendahara masjid. Sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek dan subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa buku, pedoman, jurnal, serta artikel penelitian terdahulu yang sejenisnya. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data itu ada 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu metode analisis.
Yang pertama, mengklasifikasikan siklus proses transaksi yang ada pada masjid. Yang kedua, menyusun bagan akun. Yang ketiga, melampirkan saldo awal dan penilaian berdasarkan nilai wajar aset. Yang keempat, menganalisis transaksi yang didapatkan dari catatan laporan harian kas masjid. Yang kelima, melakukan pencatatan ke formal jurnal. Yang keenam, melakukan penerapan. Adapun pengambilan kesimpulan dari penelitian ini, proses penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk dapat menganalisis data masjid, baik itu berupa data laporan keuangan, data aset, ataupun catatan-catatan keuangan lainnya, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 35 yang menggunakan Microsoft Excel. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.